Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ada beberapa kawan-kawan yang merequest permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday kemarin lusa. Kalau yang request game yang sedang berlangsung, admin mungkin akan respon kawan untuk saat ini karena ada beberapa turnamen memang. Kalau request game-game jadul, ya nantilah kalau kosong turnamen kawan. Karena kenapa? Karena kalau request game-game jadul kawan, admin itu banyak editannya nanti. Kalau request game-game yang sedang berlangsung, enak, nggak banyak editan kawan. Saya menggunakan fitur dari chess.com, langsung ada gambar pemain, ada kontrol waktunya yang bisa dilihat juga kawan. Kalau game-game jadul, nah tidak ada kontrol waktu, terkadang juga butuh edit untuk mencari notasinya juga. Kalau game-game yang sedang berlangsung seperti ini, oke lah, akan saya layani. Nah, Magnus Carlsen di Title Tuesday kemarin lusa setelah bertanding di kejuaraan antar tim. Tidak bosan-bosannya Magnus Carlsen bermain catur terus kawan, bermain di Title Tuesday, tapi hanya bermain di satu sesi kawan. Sesi akhir Magnus Carlsen sapu bersih semua game. Sapu bersih kawan, mendapatkan 11 poin penuh. Di posisi kedua ada Dmitry Andreikin dan diikuti pemain-pemain yang lain. Sedangkan untuk sesi awalnya dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Menang tiebreak seperti biasa Hikaru Nakamura kawan. Sepertinya Hikaru Nakamura ini mendapatkan privilege mungkin dari chess.com. Setiap kali kita lihat poinnya sama. Jika ada pemain-pemain yang lain mempunyai poin yang sama dengan Hikaru Nakamura ini sangat sering mendapatkan kemenangan tiebreak kawan. Dan ada kawan-kawan tadi yang ingin tahu sampai sekarang, sampai bulan Agustus ini, siapa yang memimpin turnamen Title Cup ini kawan. Kita akan lihat ya. Leaderboardnya di sini kalian juga bisa cek sendiri di chess.com kawan. Kalau di open Hikaru Nakamura menempati posisi teratas karena memang sering menang kawan di Title Tuesday. Jarang absen Hikaru Nakamura bermain di Title Tuesday ini kawan. Nah, dia mendapatkan 198 poin, diikuti Magnus Carlsen dengan 186,5 poin, dan diikuti Jan Krzysztof Duda, Alexis Sarana, Dmitry Andreikin, Denis Lazarevic, dan si manusia engine Josh Pem ini juga berada di posisi 10 besar kawan dengan 182 poin. Nah, untuk game dari permainan Magnus Carlsen kemarin lusa kawan, saya pilih permainan Magnus Carlsen pada game keempat menghadapi Grandmaster asal Argentina, Alan Pichot. Sekarang pindah ke federasi Spanyol kawan. Di awal tahun kalau tidak salah dia pindah federasi ke Spanyol kawan. Nah, di sini sempat juga mengalahkan Hikaru Nakamura pada game ke-9 kawan. Kemudian di game ke-10 mengalahkan Andre Tang. Dan di game ke-11-nya mengalahkan Jeffrey Xiong kawan. Tidak kita temui. Di sini ada manusia engine. Tidak ada kawan. Nah, langsung saja ke papan analisis dari permainan Magnus Carlsen menghadapi Alan Pichot. Pada game keempat langsung saja. Pion E4. Magnus dengan French defense-nya dengan pion E6. Nah, pion D4. Pion D5 seperti biasa. Kuda C3. Menantang permainan Winawer kawan. Ini adalah permainan klasikal. Kalau gajah B4 Winawer. Atau variasi Steinitz kawan dengan kuda F6 terlebih dahulu pion E5 kuda mundur. Atau variasi pertukaran Rubinstein seperti ini kawan. Atau kuda C6. Beberapa pilihan utamanya seperti ini kawan. Atau variasi Marshall langsung dengan pion C5. Tidak kawan. Magnus tidak memilih semua langkah utama itu. Magnus bermain dengan pion H6. Magnus main jalur sampingan langsung di langkah ketiganya. Bisa kalian tiru. Kalau kalian bosan bermain dengan variasi-variasi utama kawan. Pion H6 oleh Magnus. Di sini gajah D3 dan pion C5. Lanjut Magnus membuat langkah pengorbanan pion kawan. Karena di sini pion E pukul pion D5, pion E pukul balik pion D5, tapi pengorbanan pion Magnus tidak diambil. Kembangkan perwira kuda F3. Di mana pengorbanan pionnya seperti ini. Pion D pukul pion C5. Ya, gajah bisa bergerak ke sini kawan dan mendapatkan pion di sini. Kalau di sini dipertahankan oleh gajah di peta E6, ya kembangkan saja gajah E3 untuk perkuat posisi pion C5. Kalau langsung tadi diambil oleh gajah di sini, ada gajah B5 skak, terserah kalian blokade seperti apa, pion jatuh kawan. Tapi tidak diambil, memilih dengan langkah kuda F3. Magnus punya kesempatan dorong pion C4-nya gajah E2, kuda C6, lanjut Magnus, rokade gajah B4.
Magnus ingin merusak struktur pion kawan, bertumpuk nanti di lajur C. Kuda mau lari kemana? Bergerak ke petak A4 kah? Magnus mungkin akan kembangkan kuda F6. Dan coba lihat kawan, kuda nanti mau lari kemana? Kembali lagi ke langkah aslinya. Pion A3 dimainkan oleh Alan Pichot. Sikat kuda C3, ambil balik. Struktur pion bertumpuk, pion terpisah di sisi kiri papan kawan. Magnus berhasil merusak bangunan pion di sisi menteri. Kuda F6, kuda E5 menantang pertukaran, ditolak rokade. Tentu kalau kalian terima pertukaran seperti ini, pion inilah kawan yang akan dieksploitasi nanti ke depannya oleh putih. Amankan saja rokade, biar putih yang mendahului kalau mau. Gajah F3, ada benteng E8, lanjut Magnus, benteng E1, dan gajah F5 menekan pion di sini kawan. Kemudian benteng B1, menteri C8 lindungi pionnya, kemudian gajah F4. Di sini kuda E4, lanjut Magnus, persiapan untuk dorong pion kah, untuk ganggu kuda ini kawan, atau menantang pertukaran dengan gajah terang, atau manuver-manuver kemana nanti kuda ini, menyerang pion di sini kah, langsung disikat. Gajah sikat kuda E4, ambil balik oleh gajah. Kemudian benteng ambil gajah, opsi terbaiknya. Opsi terbaiknya seperti itu. Tapi di sini memilih keluar menteri ke petak H5 bersama kuda kawan. Meninggalkan pionnya. Tentu saja kuda pukul kuda E5 terlebih dahulu oleh Magnus. Ambil balik menggunakan pion. Nah, gajah ambil pion C2, ancam benteng. Benteng B2, gajah G6, ancam menteri. Mendapatkan tempo di sini Magnus Carlsen menteri F3 dan menteri C6. Untuk perkuat posisi pionnya, Stockfish menyarankan dengan pion H4 di sini menteri bergeser ke petak G3. Memilih langkah yang lumrah menurut kita untuk menyerang pion di sini kawan. Blokade oleh gajah D3 oleh Magnus. Kemudian di sini menteri G3. Harus berhati-hati kawan, ada ide seperti ini, tapi baris ke-6 masih cukup kuat, ada keberadaan menteri di situ. Pion D4, Magnus Carlsen membuat langkah pengorbanan pion kawan, supaya pion di lajur C ini bisa lolos. Diterima, pion C pukul pion D4. Nah, tidak terburu-buru untuk dorong pion kawan, karena gajah dalam posisi tertawan. Magnus keluarkan benteng A D8 untuk coba rebut kembali pion. Ada gajah E3, kemudian diikuti pion B5 oleh Magnus. Pion-pionnya siap didorong terus di sisi menteri oleh Magnus. Harus berhati-hati, Magnus ini sangat jago bermain pion kawan. Memang terlihat di sini jumlah pion masih setara. Siapa yang terlebih dahulu bisa meloloskan pionnya, sama-sama mempunyai pion bebas. Putih punya di lajur D, hitam punya di lajur C kawan. Tapi 3 pion ini melawan 1 pion, saya rasa putih harus berhati-hati. Lanjut kawan, pion D5 dikorbankan. Ingin mendapatkan pion yang di sini. Opsi yang lain dengan benteng ke petak C1. Ya ancam gajah kawan, karena benteng berada dalam posisi pion di sini, kemungkinan gajah akan tarik mundur ke petak G6 atau ke petak E4 menyerang diagonal ini. Memilih dengan langkah pion D5, sikat oleh benteng, gajah ambil pion A7, lanjut Alan Pichot. Dan inilah yang mungkin menjadi miskalkulasi dari Alan Pichot. Menteri ancam gajah, ancam pion di sini kawan, dan juga coba lihat pion ini juga dalam posisi terancam. Dan gajah tidak mempunyai banyak ruang untuk mempertahankan pion ini kawan. Nah, gajah mundur ke petak E3, ambil pion pusat terlebih dahulu, berikan pressure lajur E kawan, dan pion H3. Berikan ruang pergerakan bagi raja. Magnus preteli pion putih satu persatu. 2 pionnya sangat bebas kawan. Tinggal 3 petak lagi di lajur C bisa promosi. Dan Magnus unggul 2 pion. Masih belum mau menyerah dan Magnus pun masih cukup nyaman dengan kontrol waktunya. Satset-satset sekali kawan sampai langkah ke-28 ini. Magnus masih punya 1 menit 5 detik. Raja ke petak H2 untuk menghindari tempo skak di sini kawan. Harapannya gajah akan meluncur ke petak H6. Ya kalau tadi langsung ke sini ya wassalam kawan, benteng di belakang. Jadi raja bergerak ke petak H2 terlebih dahulu dan Magnus di sini ada opsi gajah bergerak ke petak G6 kawan. Magnus memilih dengan menterinya backup pertahanan mundur ke petak F8.
ada benteng A1, Magnus dorong pion B4, benteng A6 kawan, berikan dukungan lebih untuk ambil pion ini, dihadang dengan benteng 5 turun ke E6, menantang pertukaran benteng, ditolak benteng A5, Magnus dorong pion B3, dan ada gajah J5. Menteri dalam posisi terjebak kawan. Apakah harus diblokade dengan salah satu benteng korban kualitas? Magnus memilih menantang pertukaran menteri dengan cara benteng G6. Sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Di sini menteri ke peta F4 dan ada benteng E4 kawan. Ada opsi seperti ini tadi juga kawan. Menteri ambil gajah di sini, menteri pukul gajah di situ, benteng ambil menteri hitam, pion ambil menteri putih. Mungkin nanti akan jadi seperti ini kawan. Selisih satu pion mungkin jauh lebih menarik bagi kalian. Tapi tetap kawan, tinggal 2 peta lagi. Bagaimana cara mengawalnya? Mundur ke peta D1 benteng di lajur D. Nah, terserah kalian benteng ke peta E2 terlebih dahulu atau dorong langsung kawan. Atau raja bergerak terlebih dahulu, terserah. Memilih dengan langkah menteri F4, ada benteng E4 di sini. Dan berikan ruang pergerakan bagi raja di langkah berikutnya kawan. Di sini menteri ambil benteng. Ya, ambil menteri yang bagus. Karena di sini menteri hitam ini punya tempo kawan. Setelah menteri melakukan pukulan terhadap benteng, menteri hitam punya tempo lari. Menghindari ancaman gajah kawan. Skak temponya. Gajah D6. Blokade kawan, korban gajah. Setelah disikat, Alan Picot kehabisan waktu di sini. Ya tidak ada cara yang lain kawan. Menteri jatuh di langkah berikutnya. Kalau dilanjut mungkin seperti ini, tetap saja tidak mungkin lagi bagi putih untuk melanjutkan game seperti ini. Terserah kalian mau dorong pion langsung baku hantam di sini. Tetap di sini hitam unggul jumlah perwira dan pion-pion pun juga akan bisa promosi. Oke, tak perlu saya lanjutkan lagi, sudah sangat jelas kawan ya. Kecuali kalian ngantuk atau mabuk, mungkin game ini bisa berakhir miss. Kalau kalian sudah kehabisan kopi, hilang fokus, bisa berakhir miss. Ya wassalam, terlalu. Oke, itulah kawan game requestan kawan-kawan di kolom komentar. Ada beberapa, bukan satu orang saja. Kemarin saya lihat ada beberapa yang merequest permainan Magnus Carlsen ini di Title Tuesday kemarin lusa. Semoga bisa terpuaskan requestan kalian kawan. Dan bagi kawan-kawan yang merequest game-game tertentu, sering saya bilang loh, sering saya balas loh, kalau ada turnamen yang sedang berlangsung, ya tahan dulu. Pasti akan saya pending. Waktu kosong, ya barulah request game-game. Oke? Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.